Ternyata penggagalan segera mereka yang sana mudah-mudahan salah bersama pemain dari belakang pemain belakang yang digunakan lagi bersama 17 pemain dari Godang yang sudah dipatahkan pemain dari Payaman masuk Payaman ke sana akhirnya bola digagal pemain dari Payaman menghasilkan umpan jam saja yang kedua dari Godang nomor 2 berapa lagi di belakang umpan jam 1-2 bersama mereka di sana baru betul sudah nomor 7 dan nomor 17 sana bersama mereka berupaya sudah bola keluar lapangan masukkan lebaran dalam Sasa dari gol besar dua tim pemain dari Payaman di sana berpasrah di sana masih masuk pemain nomor 9 dan masih mudah di belakang teriak kawannya dari Payaman saudara Triyono ini bola dipatahkan pemain di belakang dari Godang nomor 19 gol 19 sudah sama mereka di sana namun sudah gagal nomor punggung berapa dia 10 yang cukup gendut ini sudah Hanif Marhanif akhirnya menghasilkan lemparan dan saja lakukan pemain dari Payaman nomor 17 saudara Nada ingin melakukan lempar gawang bersama mereka di sana dan di sana harus rumah penyerang sudah Hanif kurang Korban menguasai bola kerja bola lempar jam saja dia tiga pemain dari Payaman sudah mulai salah namun berani patahkan pemain dari Godang ini keluar lapangan menghasilkan lemparan dalam saja 1-2-3 dia melambang bergerak bisa sama 7 dan cara masih dia jaga kawan dan dari pengejar bola salah berpasrah pemain nomor punggung 16 dari Payaman ini langsung ditendang oleh pemain dari Godang akhirnya tendangan sepak pojok yang pertama kalinya karena kawan terjadi dari sana berpasrah tendangannya kurang cermat dan salto dari Payaman ini menjaga kawan langsung merekam bubar ke lapangan akhirnya gerakan pemain dari Payaman keluar lapangan lempar dan dilakukan pemain dari Godang nomor punggung 4 dari Godang ini melakukan lempar dalam 1-2-3 setelah itu bersama mereka yang sana namun bola dikuasai pemain dari Godang akhirnya lempar dalam saja setelah itu bersama mereka yang berpunggung 10 ini ternyata masih ini pemain dari Godang berjalan banyak yang jadi berputar secara berbahaya kalau berputar secara berbahaya pemain dari Triyono sudah bermusuh dari Payaman langsung bola patahkan pemain dari Godang nomor 17 ini bukan di sana dan serabang lagi bola mereka yang sudah Triyono yang dari Payaman sudah sampai mereka yang di sana akhirnya bola diganjal tendang sampai keluar lapangan pemain palang pintu dari Godang ini keluar lapangan dan banyak kita lihat nomor 13 dari Payaman kerjasama mereka nya Fendi kurang cermat akhirnya mulai menaik pemain dari Godang hingga dia nomor punggung 4 nomor 4 dan 8 lemparan dalam dan coba diambil nomor 19 dari Payaman ini saudara Wahyono arah kawan sekali dan di sana dibiarkan oleh penjaga gawang akhirnya menghasilkan tendangan gawang saja dan banyak kita lihat 1-2-3 hingga palang pintu dari Godang melakukan tendangan gawang tendang saja ke tengah lapangan dapat 7 namun serangan dari pemain dari Triyono dari Payaman namun di sana dia ada kawan dan di sana dia mengejar bola nomor 16 ini kurang cermat akhirnya bola dihalau sampai kepala dan akhirnya lalu nangsang sudah orang bisa diciko saya kira gendang sama saya main masih berdua kono dan memang kita lihat tendangan kawasan dilakukan oleh pemain ternyata lemparan ke dalam saudara dilakukan oleh Godang 1-2-3 melakukan lempar dalam yang menemukan kawannya 1-2-3 kawannya salah namun bola dia bisa kurang cermat di bulan saja
luar lapangan lemparan dalam saja lakukan oleh pemain dari Paiman saudara Wahyono nomor 19 ini ingin melakukan lemparan dalam 1-2-3 jam datang karena kawan setelah ini ada pemain dari Paiman namun sana saudara Wahyono dari Paiman baru pula di lapangan namun diambil alih dan serangan balik dari Gondang ini mudah-mudahan lagi sana sudah mendapatkan nomor 10 ini masih sedia sana karena kawan satu kali berbahaya bola penjaga tahu cukup cekatan langsung keluar dari sarangnya menyergap si kulit budal dan timang-timang seperti limang-limang ceweknya berdasar kata 8 dapat 7 sana bola masih situasi pemain ternyata mengangkat kaki terlalu tinggi dari Gondang ini pelanggaran yang dilakukan pemain nomor 12 dia ini dan banyak kita lihat 1-2-3 ingin melakukan tendangan sudah Sriano dari Payama ataukah Surabaya ini tendangan saja mereka masuk kami dengan tenang-tenang saja menjaga gangguan dari saya langsung menjaga sekulit pudar tendangan saja ke 8 dan dapat 7 darah dari kementerian darah dari serangan baru dapat tidak berbahaya namun Surabaya bersama dengan Bumpan tidak berbahaya karena kamu ini kamu kurang cermat pemain-pemain dari Gondang ini begitu bola akhirnya bola saya membantu saya pemain dari Payaman tahun 2013 ini masih tidak bisa tersana namun tidak ada kawan saudara nomor punggung 16 dari Payaman ini saudara Yadi Marto ini kurang cermat wasit bola akhirnya bola kali kedua pemain dari Payaman salah lagi saudara dari sana dari Gondang namun bola digelanjar pemain 13 barang tutup dari Payaman ini luar lapangan ada bersama yang akan lebar jam 1 jasa dan berhasil putar bola nomor 12 bersama nomor 4 di sana ada yang terjadi dia dari pemain ini dan habis namun apa daya pemain terjadi bola masih Gondang bola kedua sana namun kadang sekali melihat pemain dari Payaman nomor 14 nomor 17 Mada ini langsung dari sama Sriano pada sahabat dia kalau jangan bisa dari Gondang sudah bersama nomor 17 namun bola karir dari pemain dari Gondang nomor 17 kurang Mada itu kurang terbat akhirnya bola masih kuat ada harus bersama mereka saja berbahaya di sana apa yang terjadi pemain dari Payaman masih berantakan di sana sudah dicapai pemain baru nomor 4 dari Gondang ini akhirnya ke arah kawan dan di sana menjaga langsung terang-terang saja membiarkan bola keluar lapangan saudara menghasilkan tendangan gawang saja dilakukan oleh Surabaya nomor punggung berapa dia 17 melakukan tendangan gawang lapangan sama 7 berarti ada pemain dari Gondang yang diperlukan bola menuju bersama mereka yang di sana masih nomor 7 dari Gondang bola di sana di bawah pemain Surabaya karena berapa situasi pemain dari Gondang karena kami berbahaya saudara akhirnya apa yang terjadi menghasilkan sepak pojok untuk yang sekian kalinya ini dari Gondang saudara. Marilah kita lihat siapa yang melakukan tendangan karena kawan kami terjaga kali cukup sekatan jatuh kuat dia sampai langsung blok bola berhasil kajian sana dari bola di blok saja keluar lapangan akhirnya lebar jam saja dapat pemain dari Gondang langsung lapangan dan tersatu masih sembilan di sana bersama dengan punggung 4 baru punggung 4 dan Gondang 14 lah kita boleh kajian sana namun tercoba mari terjaga kawan cukup sekatan yang kecil ini dari Payaman ini saudara ibu ini langsung menerima masuk Budar dan akhirnya tendang saja ke tanah lapangan cabang 7 dengan kaki kirinya cabang berbahaya namun biarkan saja bola melenceng meninggalkan lapangan lebar jam saja dilakukan oleh pemain dari Gondang 1, 2, 3 cabang 7 namun bola kali nomor 7 dari Payaman ini Payaman kita sama mereka yang sudah wajar bahkan kami salah pengertian masih kuasa pemain dari Payaman kita sama mereka bola karena saya patahkan pemain bantu kepala betul dari Gondang ini dan marilah kita lihat siapa melakukan lemparan dalam bola pertandingan yang kedua ini di babak pertama masih 0-0 saudara. Marilah kita lihat apa yang Surabaya melakukan lemparan ke arah gawang namun masih ada bola yang ada di tengah lapangan akhirnya diulang lagi untuk melempar bola saudara
Wahyono ini melakukan berpunggung. Wahyono nomor 19 melakukan dan sana dari kebutuhan sana masing-masing pemain dari Gudang bersama mereka dari sana. Namun di sana berangkat pemain dari Wahyono, pemain dari Payaman, kalau Gudang diganjar oleh pemain dari Gudang mulai dan serangan balik Persaya. Namun bola apa dari dapatkan pemain datang dari Gudang ini ke arah kalang dan sana dikejar pemain dari Gudang, namun kurang cepat di sana. Wahyono langsung membuang bola keluar lapangan buat sekali barang dalam saja dari Gudang berbungsu yang terus kedut sekali ini. Pemainlah kita lihat siapa dia, saudara Hanif bekerja sama dengan yang namun patahkan pemain-pemain dari Payaman ini, pemain belakang palang pintu dari Payaman ini. Dan mainlah kita lihat siapa lakukan, apakah pelanggaran atau lewat dalam dilakukan oleh Gudang. 1, 2, 3 penarikan yang salah, dia pemain dari Gudang saling medik bola berbahaya di sana, masih terjadi Gudang, namun bola dipatahkan pemain belakang Wahyono, namun bola pasti bisa keluar dari lapangan. Akhirnya lepas dari lapangan Wahyono kemudian rekannya bertutup dalam suatu belakang nomor 17 bagai belakang sekali dari Gudang. Salah lagi bola dipatahkan pemain dari Payaman nomor 7 ini. Akhirnya apa yang terjadi, terjungkal saudara, diganjal oleh pemain dari Gudang ini melakukan pelanggaran. Akhirnya tendangan bebas yang dilakukan oleh saudara Wahyono nomor 19 ini. 1, 2, 19 dilakukan tendangan, apa tidak langsung arah kapal sekali ternyata pemain belakang dari Gudang ini akan bunuh ke diri di heading saja. Akhirnya bola keluar lapangan menghasilkan tendangan sepak pojok yang kedua kalinya atau ketiga kalinya. Marilah kita lihat siapa yang melakukan nomor 16 ini dari Payaman ini. Terjadi 1, 2, 3 jam lewat tangan arah kapal sekali. Pemain dari Gudang berbahaya di sana, masih dari Gudang langsung bergerak saja ke selatan dan akhirnya dari serangan balik masih di sana. Dia pemain dari Payaman, pangkal dari Payaman. Salah pengertian saudara, akhirnya bola di heading saja keluar lapangan dan jangan melakukan lempar dalam. 1, 2, 3 masih rekannya salah umpan lagi bagi Gudang dalam mereka salah umpan, bola patahkan pemain kapten 11 dari Payaman ini dan akhirnya bola bisa dipeluk oleh penjaga gawang yang cukup cekatan ini. Dan marilah kita lihat yang jadi berpura-pura yaitu pemain dari Payaman yang silakan sekali dan Gudang sudah mencatatkan yang salah. Kalau berapa selalu dari Gudang, namun pemain yang cukup cekatan ini membaca lagi terdesak langsung dari Gudang ini melampaui di atas jalan kira-kira ada 1 meter saudara. Ternyata hanya masukkan out gawang saja. Siapa yang melakukan lemparan dalam? 1, 2, 3 saudara Wahyono nomor 19 melakukan tendangan pada rekan yang bersalong pan. Silakan ke pemain dari Gudang masih yang salah dan bola berbahaya. Setelah itu para ibu penjaga dengan tenang saja melihat bola, akhirnya menghasilkan out gawang saja. Nomor punggung 4 dari Payaman ini adalah kapten 11-an yang melakukan tendangan. Dan mana kita lihat saudara Sugeng Marto ini beserta mereka yang sangat terlalu lagi di sana masing-masing pemain dari Payaman masih nomor 17 bersama nomor 2 Surayati. Namun yang dibicara bersama namun apa saya bola lagi Surayati dari sana berbahaya saudara. Marto dipatahkan pemain belakang dari Gudang ini yang cukup cekatan dan akhirnya bola masukkan pemain dari Payaman, masih Payaman dan sini bersama dengan Briono dan bersama dengan Yunasa Surayati. Namun apa daya bola dibiarkan oleh penjaga gawang yang cukup cekatan yang dari Gudang ini saudara Idamar Tui. Akhirnya menghasilkan tendangan gawang saja dilakukan oleh pemain belakang yang cukup handal ini, palang pintu dari Gudang. Tendang saja ke tengah lapangan dan bela kita sehingga pemain dari Payaman saudara Wahyono ini bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam. Pergantian pemain sih
dari Payaman Saudara Yati keluar diganti Mas Ibu Pak Yati kelengeri. Pada kita lapangan besar pemain dari Gudang bersama mereka yang sana nomor 6 masih kami lalu kita kalah dari sananya langsung sekat saja bola keluar lapangan akhirnya lebar jangka dilakukan pemain dari Gudang nomor 10 dan mari kita lihat yang buat bola ke kaca di sana karena kalah kita ini berbahaya saudara kurang cermat menendang bola akhirnya melenceng dari sebelah kiri arah gawang akhirnya menghasilkan tendangan gawang saja 1, 2, 3 atau jugasan Ferang Sugeng dari Payaman ke belakang tendangan 1, 2, 3 tendang saja ke dalam di sana di 2, 3 pemain dari Gudang dari Payaman cara merebut 13 masih ada pemain dari Gudang namun apa daya kembali bola dipatah selama juara Wayu Rebut Kota Manarikanya namun Saudara Sugeng atau juga sering berhasil Edi Surasiono dari Payaman terkam saja tergantung perlawanan dari Payaman ini akhirnya lebar jam 8 pemain dari Gudang masih bisa patahkan mana bergumpat namun sudah dibiarkan saja menghasilkan lemparan jam tangan dari Payaman nomor 10 dari Payaman menampar lempar jam pecahan Surabaya Payaman menarikkan yang 10 ini namun apa daya masih boleh menarikkannya salah umpan serangan balik siapa pemain dari Gudang salah umpan saja pemain dari Payaman maksud kami namun dibiarkan bola melenceng dari luar lapangan akhirnya menghasilkan tendangan gawang saja yang dilakukan pemain dari Gudang nomor punggung 4 ini. Dan marilah kita lihat palang pintu nomor punggung 4 yang melakukan tendangan saudara Ibul bersama rekannya. Dan marilah kita lihat di sana masih itu bola pemain dari Payaman nomor 13 yang sudah biasa rencana buat kembali patah pemain pergantian pemain Mesir. Saudara Gilang masuk, saudara Budi keluar dari Gudang. Pada tidak lapangan lebar jalan yang dilakukan oleh pemain dari Gudang bersama mereka yang sana apa saya namun dari patahkan pemain dari Gudang lagi masih percaya di heading Wayono Payaman nomor 7 bersama dengan Sriwana maksud kami nomor 10 dan jalan lagi kita lihat nomor 7 kemudian berpandera di sana nomor 20 dilakukan nomor 19 sekian di dalam sudah berpandera pemain nomor 4 itu palang pintu dari Gudang ini langsung meregang bola ke mereka yang di sana apa di sana apa yang terjadi dan cara mudah-mudahan bola dipatahin nomor 15 masih 15 sudah bersama besar oleh pemain keputusan Gudang ini ada menghasilkan lemparan jam besar dilakukan pemain dari Payaman 1, 2, 3 siapa lakukan kami minta kepada official silakan tolong tapi Yuraro baiklah kita lihat apa di sana saudara Sugeng bersama yang di sana yang bersama dengan bersama di sana ternyata terperangkap offset nomor punggung 7 saudara yang dari Payaman ini dan mana siapa melakukan saudara Ibu melakukan tendangan kepada rekan di sana cabang 7 dan siapa kawan masih di sana bola patahkan oleh pemain dari Payaman akhirnya bola meninggalkan lapangan lebar dan saja dapat pemain dari Payaman. Nah, mainlah sudah Sugeng bisa nomor pemain belakang nomor 15 ini bersama-sama nomor 10 dari Payaman bisa mencari bola akhirnya bola keluar lapangan masukkan umpan jam saja dilakukan pemain dari Gudang nomor 17 atau 19 dari kita lihat yang ke perempuan dari kalian di sana siapa cucu karena kalah masuk kami namun bola dipatahkan oleh nomor 11 si kecil mungkin dari Payaman ini bola masih bergulir berjalan lantas dan tidak ada hambatan di sana masih pemain ternyata handsball
yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Payaman nomor punggung 7 ini. Dan inilah saudara ibu atau siapa yang melakukan tendangan kata sebelasan dari gondang ini, yaitu Surabaya. Payaman bersama mereka yang saudara bersama nomor punggung 10 masih saudara, namun apa daya bola dicatat dan di tengah di sana berbalik. Ya, ibu penjaga gawang langsung keluar dari sananya. Merekam dulu juga tendang saja ke tengah lapangan dan siapa 7. Marilah kita lihat apa daya daya tipu pemain kapten 11 dari Gondang ini cukup cekatan, punya daya tipu benar. Dan marilah kita lihat pertandingan daya. Ya, daya tipu ngapusi. Katanya dipikir naruh. Lempar dalam saja dilakukan oleh pemain dari Gondang ataukah Payaman. Dan marilah kita lihat pertandingan babak pertama ini masih keadaan tetap 0-0. Siapa yang dari saudara? Pemain dari Gondang. Pemain bergerak mulai sama nomor 7. Waktu itu bersama nomor 4 masih satu. Bisa berjaya. Apa jaya? Namun nomor 11 Wayono ini mengganjal pemain dari Gondang si kecil mundur ini. Akhirnya bola bisa diterkam mata itu penjaga gawang dari Payaman ini. Namun pasti terdapat ke arah gawang, arah ini sana berbahaya. Namun apa daya kah di sana bola meninggalkan lapangan. Akhirnya lempar transfer dilakukan oleh pemain dari Gondang nomor 11 atau 10. Saudara adik ingin dapat lemparan dalam pada siapa dia, namun nomor 10 dari Payaman yang berjalan di sana bukan player nomor 7 sedang mencari bola di sana. Apakah dia bisa mampu mencari bola akhirnya berpatahkan pemain dikejar oleh pemain dari Gondang. Sudah nomor 7 bersama mereka, namun apa saja nomor 10 dari Gondang masih bisa sampai dari area di sana nomor 7. Kurang cermat, terburu-buru nanti dia akan mencebarkan kali di tengah tengah ibu akhirnya tendangannya terlalu tinggi melampaui di atas gawang kira-kira ada 35 meter dari besar gawang. Akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang saja, tendang saja tengah lapangan dapat tubuh dari babat dari Gondang berkali di sana. Akhirnya bola kali ini sudah Wayono mudah-mudahan bisa kecil dari Gondang ini saja dan mendapatkan penjaga gawang ibu langsung keluar dari caranya terkata segera di dalam perkata pemain lagi berjumpa ganti saudara Agus dari Payaman RT 1 masuk, saudara Madat keluar. Ya, tepat ini. Kembali ke lapangan. Dan sekalian pertandingan pada sore masuk besar masih tetap 0-0. Mari kita lihat dari kebetulan berbahasa pemain dari Payaman sudah bersama dengan apa daya di sana dua pemain dari Gondang langsung mengganti bola keluar lapangan masuk kali barang terus dan lakukan pemain dari Payaman 1, 2, 3 pada rekannya apa masih jawab yang melakukan lemparan ke dalam. Dan banyak kita lihat ini si Jangkung ini Surabaya ini akan melakukan nomor 19 dari Payaman melakukan lempar dalam. Karena bisa jadi pemain nomor 10 masih musuh nomor bola kita pada kali nomor 7 dari Sriana. Saudara yang dilakukan dari Sriana dari RT 1 Payaman ini melakukan pelanggaran handball dan marilah kita lihat siapa yang melakukan tendangan. Saudara itu nomor punggung 4 ini dia belancang-ancang 1, 2, 3 pada rekannya di sana kecil dan ternyata penjagaan segera itu mana itu yang cukup ada sekali ini keluar dari sarangnya bola langsung hantam tendang saja keluar lapangan menghasilkan sebuah pojok yang kesekian kalinya. Baiklah kita lihat jangan berantem lor. Ayo
salah mencoba malah ke lapangan sana. Pemain-pemain dari Payaman berhasil menjaga pihak dari Teranaki. Ternyata pertandingan babak yang pertama telah usai dan marilah kita lihat yang kedua ini nanti. Atau kesempatan dari Kuda atau Payaman yang akan menang. Marilah kita lihat.